Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Hasanah SPD, Guru Bahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Ciledug, Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi materi yang berjudul Menikmati Novel Sejarah yang ada di kelas 12 semester ganjil. Materi menikmati novel sejarah dalam semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023 ini diajarkan di kelas 12 IPS 2, 12 IPS 3, dan 12 IPS 4 di SMA Negeri 1 Ciledug, Kabupaten Cirebon. Jumlah siswa kelas 12 yang diajarkan materi menikmati novel sejarah dari kelas 12 IPS 2, 12 IPS 3, dan 12 IPS 4 yang diajarkan materi ini yaitu sejumlah 97 siswa. Berikut ringkasan materi menikmati novel sejarah. Kita awali dengan pengertian. Novel sejarah didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah. Novel sejarah dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau rekon. Adapun jenis novel ulang diantaranya yang pertama ada rekon pribadi, di mana memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Yang kedua, rekon faktual atau informasional, di mana di dalamnya memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah rekon imajinatif, memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Selanjutnya adalah tentang struktur novel sejarah. Struktur novel sejarah hampir sama dengan struktur novel lainnya, di mana diawali dengan orientasi, lalu pengungkapan peristiwa, menuju konflik atau rising action, lalu puncak konflik atau bisa juga disebut komplikasi, atau juga dengan istilah turning point, lalu evaluasi atau resolusi, dan diakhiri dengan koda. Dalam slide ini kita bisa melihat tentang kaidah kebahasaan dari novel sejarah. Di antaranya banyak menggunakan kalimat bermakna lampau, kemudian kata-kata yang menyatakan urutan waktu, lalu terdapat kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan, kemudian ada kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung yang menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Kemudian banyak juga menggunakan kata kerja yang menyatakan suatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Kemudian banyak terdapat dialog, dan terakhir banyak menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language. Selain kaidah kebahasaan yang telah disebutkan pada slide sebelumnya, novel sejarah juga banyak menggunakan kata atau frasa yang bermakna kias. Contoh, terpukul hatinya, maksudnya adalah sangat sedih. Contoh lainnya, tulang punggung, maksudnya adalah sandaran sumber kekuatan. Kemudian ada juga frasa atau kata membeku. Di sini maksudnya adalah diam saja. Dan masih ada lagi contoh yang lainnya. Selain mempelajari struktur dan kaidah kebahasaannya, ketika mempelajari novel sejarah pun kita mendapatkan nilai-nilai dalam novel tersebut. Di antaranya yakni terdapat nilai budaya, nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai estetis. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.